Malam teman-teman semua. Jadi ini akhirnya gue muncul juga di channel YouTube gue. Tapi kali ini kontennya berbeda. Jadi ini bukan konten kopi dan juga bukan soal Mobile Legend. Tapi ini cuma konten bapak-bapak doang. Jadi konten eh, kita suka menebak-nebak prediksi yang dimana itu bisa skor, bisa orang datang atau enggak, ya itu kan bapak-bapak banget. Ya sebenarnya mungkin nggak bapak-bapak juga sih. Eh, Banyak juga anak kecil yang suka melakukan prediksi seperti itu. Nah kali ini gue bersama bapak juga, teman gue yaitu Robi. Wih, Bang Robs. Halo, Wih, anjir, suaranya pakai disabarin. biar kayak penjual bakso borak. Yo, jadi Anjir, penjual prediksi bakso hari goreng. ini Aduh. itu halo Bang Ardi, apa Halo Bang kabar? Robs. Waduh, nih kita apa nggak satu cam yang bareng ya. Jadi cam itu maksudnya kamera gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Walaupun memang kita nggak satu frame, seenggaknya kita masih tetap bisa bikin konten bareng, ya nggak? Yoi, betul. Oke. Bang Rob, jadi ini kita kan mau kasih tahu dulu nih ke yang nonton, yaitu kita mau bikin konten prediksi skor. Jadi prediksi skornya ini startingnya kita itu lebih ke Liga Inggris gitu. Karena pertama kali gue suka nonton bola, ya gue sukanya nonton si Liga Inggris gitu. Nah ya kalau lu pribadi kan lu ada suka klub Liga Inggris kan? Iya, betul. Spesifiknya apa tuh? Spesifiknya Arsenal nih. Gua fans Arsenal banget. Arsenal banget Sama ya. kenapa bahas Liga Inggris karena eh engagementnya bagus. Ya betul, Gitu. betul. Karena kayaknya lebih banyak hype di Liga Inggris ya. Betul. Coba bahas Salernitana lawan Lecce, nggak ada yang nonton. Betul. Jarang, jarang. Itu Tapi kalau jarang-jarang dalam ada dunia tapi jarang. prediksi kayaknya semua jadi prediksi yang ditonton deh. Iya, bisa Sebenarnya jadi prediksi semua. sebenarnya nggak ditonton, Cuman tapi ditunggu hasilnya aja, menang atau enggak. iya betul, betul. Oke. Jadi ini sebenarnya prediksinya kita itu kita bukan yang serius-serius banget ya nggak Bang Rob. Jadi emang ya kita Betul. cuma iseng-iseng aja. Kalau misalkan tembus, tembus. Enggak, kalau ya seenggaknya kalau tebakan kita benar ya bagus gitu kan. Jadi kita bisa Iya, membantu teman-teman semua. Tapi kalau misalkan prediksinya nggak tembus, ya udahlah ya. Namanya juga prediksi gitu. iya. Dan kita bukan pandit yang ilmunya banyak gitu. Kita Betul. mah bapak-bapak suka bola, ngobrolin bola bareng gitu. Betul, betul. Nah, gue sendiri sebenarnya kalau di Liga Inggris pertama kali gue suka bolanya itu ya gue jujur karena gue pas lagi ulang tahun tuh kayaknya umur gue 7 tahun deh, 7 apa 8 tahun gue lupa. Gue dikasih baju Liverpool gitu dan itu tulisannya Steven Gerrard Bang Rob. Nah makanya Wih, gue ngefans banget tuh awalnya sama Liverpool. Cuman ya begitu kayak wah ada yang seru lagi nih kayaknya si Cristiano Ronaldo masuk ya kan MU nih gitu. eh, Wah suka juga gue gitu. Cuman secara tim gue sekarang gue memang eh, tidak ada yang gue suka di Liga Inggris. Gue lebih suka Real Madrid. Cuma ini bukan karena kepindahan Ronaldo ke Madrid ya, bukan. Tapi karena di Madrid itu banyak pemain mega bintang. Makanya gue suka sama Madrid. Gitu. fans karbit. Bukan fans karbit, bro. Oh Bukan. 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 Tapi kan kalau waktu kecil itu ya udah itu cuman kayak first love doang nih. Gitu. Tapi kan belum tentu first love itu eh
sejalur kan. Oh iya, betul. Iya dong. Istri juga bukan first love dong. Bukan. Bukan. Nah, Bukan. itu maksudnya. Iya, Udah, kayak gitu lah. Cukup sampai situ. Oh iya, udah cukup sampai situ ya. Oke, langsung kita mulai memprediksi nih. Jadi startingnya kita sebenarnya inginnya tuh di minggu kemarin. Mulai startingnya di game week 7 ya, kalau nggak salah. Apa 6? Gue lupa sih. 7. Eh, 7, sekarang tuh 8. ya betul. Jadi kita mulai starting sekarang di game week 8. Yang dimana sebenarnya tuh pertandingannya besok. Pertandingannya besok gitu. Jadi apakah kita akan buka semua prediksinya? Enggak, tapi kita cuman beberapa tim aja yang menurut kita seru, itu yang kita prediksi gitu. Jadi enggak semua timnya. Jadi tim yang mau kita prediksi, nah ini penonton bisa dengerin. Jadi yang mau kita prediksi itu ada Burnley versus Chelsea, terus juga ada Manchester United versus Brentford, lalu ada juga Brighton versus Liverpool, dan keempat itu ada West Ham versus Newcastle, dan yang terakhir Arsenal versus City. Arsenal sih menang. Hah? Kayaknya Arsenal menang. Arsenal yang menang. Tapi dari simulasi prediksi yang gue bikin, Arsenal kalah. Oke. Nah, kan penasaran kan? Nah, jadi ini kita disclaimer dulu ya. Kita bukannya memprediksi yang nebak doang, tapi kita juga ambil sebuah simulasi dari FIFA PS5 ya. FIFA PS5. Pakai IEFC 24 kalau yang sekarang. Nah, iya. Jadi ya istilahnya itu kan adalah sebuah game yang lumayan update. Jadi supaya tidak terlalu meleset tebakan kita, jadi kita ambil dari situ lah. Gitu. Pas Piala Dunia kemarin FIFA ngeluarin prediksinya kalau Argentina juara kok. Jadi ya semoga aja ya tidak meleset. Betul, semoga saja ya. Jadi kan bisa membantu teman-teman nih. Ya. Oke, jadi langsung aja nih kita mulai nih Bang Rob. Jadi yang pertama ini kita starting dari Burnley versus Chelsea. Nah, kemarin tuh kalau gue lihat ya, si Chelsea ini kayaknya lagi lumayan bagus ya. Karena terakhir pertandingannya kan dia menang lawan Fulham kalau nggak salah ya. Menang 2-0 gitu. Jadi kayaknya lagi lumayan bagus banget. Tapi ya, kalau secara statistik memang di atas kertas kalau yang gue baca Chelsea ini 55% nih kemenangannya. Dan kalau untuk seri itu 24%. Dan kalau untuk kemenangannya Burnley itu sekitar 21% nih Bang Rob. Nah, tapi kan ya itu cuma catatan di atas kertas ya, gitu. Tapi apakah memang Chelsea ini beneran bangkit atau enggak nih, gitu. Nah, kalau misalkan prediksinya dari FIFA sendiri itu kurang lebih skornya berapa nih? Karena kalau misalkan di sini gua sih belum ngelihat gua mungkin perlu bacain ini enggak 3 pertandingan terakhir. Nggak perlu sih ya. Kalah karena terus kan? Hah? Kalah terus kan? Peringkatnya aja sama kayak MU. Nggak sama deh, di bawahnya MU ya. Adek kakak 11-12 mirip. Oke. Kalau prediksinya dari FIFA nih, sebelum masuk ke prediksi nih, gue kasih tahu dulu ya. Jadi gue melakukan simulasinya ini mengikuti pemain-pemain yang misalkan lagi cedera itu nggak ada di starting 11 dan di pemain yang ada di bangku cadangan begitu. Nice. Kita ngeliat dari Burnley juga nih, salah satu pemain pentingnya itu kayak Hjalmar Ekdal ini ada cedera lutut gitu. Jadi kemungkinan tuh pemain-pemainnya
yang ganti Hjalmar Ekdal nih pemain back ya, orang Swedia itu masih Amin Al-Dahil mungkin. Dan sepertinya Vincent Kompany masih ngandelin trio tengah Josh Brownhill, Josh Cullen sama Sander Berge. Dan penyerangnya masih Foster, Koleoso dan Zeki Amduni gitu. Kalau mantap nih. Di Chelsea ya Chilwell cedera gitu, terus Nkunku, Fofana oke. Menurut gua sih Mudryk sepertinya akan start dari bangku cadangan ya, karena ada infonya dari yang gua baca ini ada cedera paha ya. Anjir. Padahal Mudryk lagi bagus-bagus ya kemarin ya. Baru 1 gol lagi bagus. Kita harus meninggikan dulu cuy. Iya. Jadi menurut gua sih Chelsea trio depannya mungkin Cole Palmer, Nicholas Jackson sama Sterling ya. Ya bisa jadi. Karena Palmer juga lagi bagus sih. Palmer kemarin terakhir lagi bagus juga. Tengahnya oke deh, Saicedo, Enzo sama Gallagher kan. Backnya gua rasa Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill sama Cucurella, mungkin gantiin Ben Chilwell tuh Cucurella ya. Oke. Langsung aja. Jadi kalau dari FIFA ini skornya tipis 1-0 gitu. 1-0. Ya, memang buat siapa 1-0. Nih? Untuk Chelsea. Oh, untuk Chelsea. Gue kira buat Burnley. Ya, memang kan secara di atas kertas gitu, Chelsea memang lebih unggul lah ya dari segi pemain gitu. Betul banget. Tapi ini kan hanya prediksi dari FIFA. Ya mungkin Chelsea bisa menang lebih besar. Betul. Atau Burnley bisa mengamankan 1 poin seri gitu, atau Burnley bisa melakukan gebrakan gitu, pada akhirnya Burnley bisa menang. Kita nggak tahu gitu, namanya juga prediksi. Betul. Cuma bedanya prediksi dengan ramalan asal. Prediksi kan kita ngelihat data dong. Ya, kurang lebih ada acuannya lah. Iya, nah menurut gue Chelsea ini bisa memakai momentum lawan Burnley untuk membuat form yang lebih bagus lah gitu. Ya. Dan Burnley bisa dijadikan batu loncatan sih seharusnya sama Chelsea. Ya 1-0 kalau dari FIFA. Ya, 1-0. Gua yakin bisa menang Chelsea. Yuk, Chelsea gitu, bisa yuk. Harus naik peringkat yuk. Cuma Liverpool sama Brighton. Ini Liverpool Brighton. Lumayan seru juga nih. Liverpool Brighton tuh anjir. Brighton lagi bagus juga, Jack. Brighton lagi bagus banget. Terutama Mitoma ya, anjir. Brighton sekarang ada di posisi ke-6, Liverpool di posisi ke-4. Cuma Brighton mereka harus bisa ngebangun momentum lagi setelah dibantai 6-1 sama Aston Villa. Iya sih. Itu pahit banget sih. Kalau nggak salah di kandangnya di kandang Aston Villa kan? Iya. Kemarin Euro berhasil seri ya kalau nggak salah. Jadi ya harus bisa membangun momentum lagi Brighton kalau mau comeback. Dan Liverpool juga harus bisa menunjukkan kalau mereka memang tim Big Four, tim top 4. Betul. Dan Brighton harus bisa mereka tundukkan gitu. Karena nih kalau secara statistik ya, anjir, mulut gue ribet banget. Kalau dari yang gue lihat, kayak Liverpool tuh cuman 46% untuk kemenangannya ya. Terus juga kayak Brighton 30%, ya kurang lebih bedanya cuma 16%, Jack. Terus ya peluang serinya nih 24%. Jadi kayak ada kemungkinan Liverpool juga akan dapat perlawanan dari Brighton gitu. Cuman nggak tahu nih nanti si siapa penganut geng-geng pressing, lah bakal bisa mengamankan 3 poin atau bahkan ya berbagi poin untuk di klasemen nih. Karena nih kalau nggak salah main di stadionnya ini ya, stadionnya si Brighton ya. Brighton. Iya. Brighton.
di Amex Stadium. Oke, kalau buat prediksi sendiri secara FIFA skornya berapa nih? Oke, untuk prediksi nih sebelum masuk prediksi gue kasih line up-nya sedikit. Oh iya, boleh. Oh iya sih. Pervis Estupinan nih cedera kan dan masih diakses sama tim medisnya. Mungkin Tariq Lamptey akan masuk untuk menggantikan Pervis Estupinan. Terus Evan Ferguson gue rasa seharusnya main lagi buat gantiin Danny Welbeck. Terus ya itu sih perubahannya menurut gue dari Brighton. Untuk dari Liverpool nih mereka harus kehilangan Cody Gakpo ya, yang menurut gue dia bisa menjalankan perannya Roberto Firmino sebelumnya gitu. Ya, di False Nine, karena Liverpool ini lebih mengandalkan wingnya untuk mencetak gol kan. Iya, betul. Sama Dinas. Oke. Untuk line up nih Brighton gue yakin dari kiper tetap Bart Verbruggen. Ada lalu di back ada Joel Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster, Tariq Lamptey. Di tengahnya ada Billy Gilmore, Pascal Gross. Terus sama Joe Pedro mungkin main di belakang penyerang ya. Oke. Di wingnya ada Solimar sama Mitoma pastinya, sama penyerangnya Evan Ferguson. Untuk Liverpool ada Alisson. Yes, itu udah pasti. Di backnya ada TAA, Trent Alexander-Arnold. Matip yang gua nggak tahu kabarnya, mungkin Ibrahima Konate cedera ya. Tapi ada juga Matip, Virgil van Dijk sama Robertson. Di tengahnya masih dengan trio McAllister, Gravenberch sama Szoboszlai. Szoboszlai ini bisa jadi pisau banget sih untuk Liverpool, bisa main nyerang, ngebantu tengah juga. Untuk secara spesifiknya sih role-nya gue rasa dia seorang Mezzala ya, yang bisa wing bolak-balik juga gitu. Trio penyerangnya Salah, Nunez sama Diaz sih kayaknya udah pasti. Ya itu sih udah yang kayak biasa lah ya istilahnya. Iya. Oke ya. Untuk prediksi skornya itu 3-1 untuk Liverpool. 3-1 buat Liverpool. 3-1. Oke. Ya semoga Darwin Nunez punya sentuhan bagus lah ya. Kayak yang sebelumnya. Iya. Bikin 2 gol dalam waktu singkat. Anjay. Menarik untuk Brighton dan Liverpool. Oke. Nah, ini nih. Kita masuk ke MU Brentford. Gila. Ini Gak mau West Ham Newcastle dulu. Nggak apa-apa. MU Brentford dulu nih. Karena ini tuh yang menurut gue anjir, udah banyak banget meme, mau itu lagu ada, mau itu jogetan TikTok juga ada buat MU anjir. Karena banyak fans yang menaruh harapan besar nih gitu. Tapi ternyata betul. Indonesia lawak klub. Aduh. Oke, kalau gue lihat secara statistik di atas kertas ya, ini peluang MU tuh gede banget, 56% untuk kemenangannya, dan serinya 23%. Dan untuk Brentford ini lumayan kecil loh, 21% ya. Jadi ada kemungkinan ya mereka bisa jadi kalah atau seri aja gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk Brentford sendiri bisa menang, karena secara tim gue lihat juga Brentford kemarin mainnya lumayan ngotot sih di pertandingan sebelumnya gitu. Oke. Nah kalau prediksi lu sendiri gimana nih secara line up apa segala macam? Secara line up sih menurut gue MU nih tidak banyak perubahan ya, cuma karena kita tahu kayak Luke Shaw, Wan Bissaka, Malaysia masih pada cedera. Cuma waktu kemarin yang bikin agak rungkat itu Reguilon cedera juga. Oke.
Lisandro Martinez juga masih nggak bisa main. Kalau menurut gua sih mungkin perbedaannya tadi di Reguilon, mungkin Dalot masuk lagi, ada Varane juga sama Johnny Evans. Bek kanannya ini unik, Sofyan Amrabat. Oke, tengahnya sih MU dapat tenaga baru ya, Mason Mount udah sembuh juga. Menurut gua ada Casemiro, Mount sama Bruno Fernandes sih. Untuk trio depannya Rashford sama Anthony di wing, sama Rasmus Højlund nih luar biasa menurut gua, dia punya potensi yang gede banget. Nah, dia tuh sebenarnya menurut gua lumayan bagus ya, karena kalau misalnya kita ngeliat dari yang UCL deh, yang paling terbaru gitu kan, yang lawan Galatasaray itu bagus loh dia mainnya, lumayan bagus. Dan bagus. Menurut gue cuma kurangnya mungkin supply dari tengah kali ya, yang memang kemarin tuh ya agak kurang kreatif sih menurut gue. Ya, kalau menurut gue kipernya sih yang kurang ya. Udah menang kebobolan. Tapi itu kalau menurut gue itu aduh aja yang kurang. Kiper MU itu siapa sih cadangannya selain Onana? Gue belum lihat deh. Ada Dean Henderson setahu gue. Oke. Kenapa nggak coba diberi kesempatan sama Erik ten Hag untuk masang dia? Jadi supaya Onana nih mikir dulu gitu. Karena kayak gue pas gue ngelihat waktu pertandingan dia lawan Galatasaray ya, kayak di menit akhir itu kan dia dapat free kick. Kalau nggak salah ya, free kick apa corner ya, gue lupa. Itu kan dia ada sempat maju tuh. Nah pas lagi maju ternyata dari bola sepakannya tersebut, ya itu kan ke blok sama backnya lawan gitu kan, istilahnya kayak sundul terus dapatlah ke tengah. Nah itu kan kalau misalkan langsung ditendang ke gawang, dia masih cuman kayak lari jogging, Jack, kayak masih cuma ngeliatin. Maksud gue kan tugas lu kiper nih, kenapa lu nggak lari aja langsung ke belakang sih, sprint gitu. Jadi ini gue ngakak sih lihat itu sih. Onana itu bukan bayar, kalau tim kan biasanya pemain itu dibayar oleh tim gitu ya. Onana ini kayaknya bayar MU biar main. Oh iya, mungkin ya. Tapi ini makanya dia main terus. ini mohon maaf ya, ini cuma bercandaan doang ya, gitu. Kalau secara permainan ya Onana bagus lah sebelum di MU ya. Onana bagus. Sebelum di MU. Oke. Tadi lu line up Brentford udah, MU udah ya? Belum, Brentford. Brentford belum. Oke. Line up Brentford sekarang. Brentford nih yang berubah, ternyata Kevin Shedd wingnya cedera. Ini tuh cedera, gue nggak ngerti ya groin itu posisinya tuh di mana. Tapi kalau ngelihat pemain tuh sebenarnya daerah anu ya, daerah anu gitu. Oke. Selangkangan mungkin. Oke. Benmi juga cedera paha. Dan Michael Damsgaard cedera lutut. Oke. Brentford nih si line up-nya mungkin kipernya masih Mark Flecken. Backnya ada Roslev, Collins, Pinnock sama Aaron Hickey. Nah, Brentford itu yang susah ditembus adalah bagian tengahnya. Ini ada Matthias Jensen sama Chris Notgaard ya. Mereka kuat banget, ditambah juga Vitaly Janelt bisa maju mundur box to box yang bagus. Trio depannya Brian Mbeumo, Wissa sama Neal Maupay masih nungguin Ivan Toney juga kan yang masih kena suspensi sama Liga. Iya. Oke, itu sih. Oke, tahan dulu nih untuk skornya. Nah, ini gue ada baca juga di beritanya MU Brentford. Ini dari Detik Sport ya. Ini
Dia update tuh MU versus Brentford. Nah, ini titik 2-nya adalah menang atau makin runyam buat setan merah. Rungkat ini kayaknya rungkat nih. Tapi ya harusnya setan merah tetap harus menang ya, karena ini mainnya di kandangnya setan merah, Jack. Ya nggak sih? Betul. Ya, harusnya nih harus menang. Harus menang. Oke, langsung keluarin prediksi skornya. Oke, prediksinya nih skornya itu 2-1. 2-1. Nah, buat yang merah mana nih? Nah, setan merah apa lebah merah? Nah, itu. Lebah. Yeah. Kayaknya ini udah bukan setan merah lagi nih kayaknya. Keantup sama lebah nih kayaknya. Apa kebalik? Oke, 2-1 buat siapa? Prediksinya tetap 2-1 untuk Manchester United. Wah. Ya tetap. Bagaimanapun juga Manchester United bisa dibilang tetap masih favorit ya untuk lawan Brentford. Betul. Mereka di atas kertas juga jauh lah gitu. Ya. Walaupun kipernya sih bagusan Mark Flecken gue rasa ya. Cuma Anjir. karena Mark Flecken di Liga Bundesliga itu bagus ya. Ya sebelumnya kiper Freiburg. Oke. 2-1 MU ini bisa jadi titik sih untuk MU untuk bisa bangkit. Iyalah. Punya kepercayaan kembali. Harus. Karena kan terakhir dia lawan Crystal Palace kalah, ya kan? Lawan Galatasaray kalah. Ya semoga. Lawan Galatasaray juga di Old Trafford kan. Jadi ya ini bisa menjadi tempat pembuktian untuk fans-fansnya juga. Gitu. Betul. Sebelum fansnya pindah ke kota sebelah. Bukan. Stadium sebelah. Oh ya, stadium sebelah. Sorry, karena masih sama-sama daerahnya ya. Oke. Cukup buat MU dan Brentford. Kita lanjut ke West Ham sama Newcastle. Nah, ini West Ham, Newcastle ini juga dua tim yang menurut gue tim papan tengah yang sangat bagus ya. Karena fun fact, West Ham posisi liganya di atas Newcastle. Asli. Tapi cuma memang beda 1 poin ya, Cuman secara permainan West Ham juga nggak kalah oke sama Newcastle. Betul. Jadi kalau secara statistik nih ya, peluang menang Newcastle itu lebih besar daripada West Ham. Jadi Newcastle itu 46%. Terus juga kalau untuk peluang serinya itu 26%. Dan untuk West Ham sendiri kalau untuk menang itu 28%. Jadi ada kemungkinan ya hasilnya seri atau West Ham kalah kalau secara persentase ya gitu. Cuman balik lagi West Ham Newcastle ini tim yang bisa dibilang bahaya banget. Karena kayak si Liverpool sendiri ataupun Newcastle sendiri itu mengincar wingernya West Ham loh, si Jarrod Bowen. Ya. Gila, itu gokil banget. Bowen ya bagus, winger klasik, bisa nyerang juga, bisa bantu bertahan juga. Ini boleh lah nih. Oke. Nah kalau dari lu sendiri beritanya apa yang mau lu sampein untuk West Ham dan Newcastle nih? West Ham sama Newcastle ya. Untuk West Ham sih tidak banyak yang berubah ya dari yang gue lihat ini. Masih line up-nya masih sama. Areola, Kufal, Zuma, Nayef Aguerd, Emerson. Tengahnya masih Soucek, Alvarez, sama Ward-Prowse nih. Alvarez sama Soucek bisa jadi tembok juga ya. Alvarez main bagus juga waktu masih di Ajax. Ditambah ada Ward-Prowse yang bisa ngalirin bola ke depan juga gitu. Terus trio depannya kayaknya sih menurut gue mereka akan main false nine. Yes.
mungkin Jared Bowen, Paketa, dan Muhammad Kudus. Antonio tapi justru jarang main ya. Gue padahal di FPL tuh pasang dia loh sebagai striker. Anjay. Ganti deh. Mikel Antonio itu cedera. Oh iya, betul. Sama nih, tight groin, selangkangan berarti nih. Tapi mungkin sih kalau misalkan nurunin striker ada Danny Ings ya. Iya, Danny Ings juga lumayan. Dengan nurunin Bowen, Paketa, Kudus juga mereka bagus juga sih dari USM ya. Karena Muhammad Kudus juga waktu di Ajax juga kalau nggak salah main bagus kan. Betul. Sama suka jual, cuman dia jeleknya cuman suka jualan rokok aja tuh. Anjir, jualan rokok kayak gue dong, lagi ngisep ini mulu nih, IQOS anjay. Branding. Bisa kali masuk. Episode pertama udah masuk baik. Ya nggak apa-apa dong, yang penting masuk ya. Oke, lanjut untuk ke Newcastle. Newcastle nih berat sih. Beratnya bukan kenapa-napa ya, tapi ada pemain-pemain pentingnya yang harus absen gitu. Sven Botman benar-benar kunci lini pertahanan Newcastle juga absen, cedera lutut. Lalu Harvey Barnes cedera ankle. Yes. Dan Anthony Gordon ini dia udah kena 5 kali kartu kuning. Buset, banyak juga ya. Buset. Baru 8 pertandingan. Bisa gitu. Dan dia kena suspensi ya, nggak bisa main ya. Dan sayang banget Newcastle nih, walaupun ada Guimaraes sama Tonali yang menurut gue yang bisa ngidupin lini tengahnya Newcastle itu Joelinton. Ya. Dan dia cedera. Ya. Joelinton sih gue kayak main di PS aja tuh lumayan bagus sih Joelinton. Ya. Oke. Untuk line up sih menurut gue Nick Pope, Kieran Trippier, Jamal Lascelles, Fabian Schär, Dan Burn. Terus ada Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, sama Longstaff yang gantiin Joelinton. Penyerangnya buat gantiin si Anthony Gordon, mungkin Jacob Murphy. Terus ada Almiron juga, sama Alexander Isak, udah pasti. Oke. Nah, untuk prediksi skornya nih, guys. Itu 3-1 menurut gue ya. Dari simulasi itu 3-1 untuk Newcastle. Anjay. Waduh. Semoga benar. Karena Newcastle memang kayak nih, kalau gue baca beritanya, gue juga nggak tahu sih ini yang kapan, gue lupa. Atau mungkin gue nggak nonton ya. Dia di UCL itu kayak si Newcastle itu abis nih sebenarnya dibantai apa kebantai sih? Gue lupa deh. Abis menang lawan PSG. Iya, menang kan lawan PSG nih 4-1, gokil Jack. Iya. Dan momentumnya lagi bagus sih. Iya. Newcastle seharusnya bisa untuk menang lawan West Ham. Tapi momentum West Ham juga lagi bagus gitu. Kedua tim ini di pertandingan sebelumnya ini menang ya. Yeah. West Ham itu abis menang di, gue lupa tapi dari datanya ini abis menang lawan Freiburg di Europa Conference League. Yes, jadi sama-sama udah punya momentum, cuman Newcastle di Premier League 3 game ke belakang itu dia menang, West Ham baru 1 game ke belakang. Tapi secara seluruh kompetisi Newcastle 4 kali menang, West Ham 3 kali menang di beberapa game sebelumnya. Jadi momentumnya sama-sama bagus, cuman siapa aja dia yang mau ngejegal satu sama lain. Iya. Gitu. Karena secara peringkat juga nggak beda jauh kan? Iya, iya. Tapi ya 3-1. Mereka
adik kakak juga kok Newcastle sama West Ham ini. Betul. Cuma 7 dan 8 bukan 11 12. Oh, sekarang udah jadi 10 11 tuh yang tadi kita bahas ya. Yang itu. Iya, betul. Oke. 3-1. 3 untuk Newcastle, 1 untuk West Ham ya. Itu prediksi by FIFA PS5. Oke, dan ini yang terakhir, ini adalah laga pamungkas yang dimana lu sendiri sebenarnya fans beratnya Arsenal nih. Yoi, gue fans. Cuma ada cumanya nih, gue mau ngecengin lu sedikit. Cuy, lawan Lens aja kalah cuy. Lens lagi bagus di Liga Prancis. Buset cuy, itu gelap cuy, ya ampun. Alias Arteta emang dongo. Oke. Nah ini kalau misalkan secara statistik persentase peluang menang ya, ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau yang Arsenal itu 33% untuk peluang menang, dan peluang serinya itu 28%. Dan untuk City, nah ini City agak lebih besar di 39%. Wah, gokil. Dan kalau secara peringkat seimbang. Emang gitu tuh. Itu kalau fans gitu tuh, ngomong seimbang. Oke. Ini kalau secara klasemen juga, ini sebenarnya cuma beda 2 poin ya. Jadi City tetap di peringkat 1 dan Arsenal di peringkat 3. Jadi poinnya sama kayak Tottenham sebenarnya. Kalau 1 poin, beda 1 poin. Sorry 1 poin, 2 poin lagi. Salah gue. Jadi ditambah-tambahin. Biar panik dikit Arsenal. Jadi kalau Arsenal menang, Arsenal akan naik ke peringkat 1 atau mungkin ya di peringkat 2, tergantung Tottenham juga defisit skornya berapa gitu ya. Jadi City harus berhati-hati karena mungkin akan terperosok ke peringkat 4 mungkin ya, kalau misalkan si Liverpool menang dan City kalah lawan Arsenal gitu ya. Benar gak sih? Benar dong, karena Liverpool nih sekarang poinnya 16, City 18 ya. Jadi 19 ya, dia bisa naik di atasnya City lah gitu. Nah ini kalau tandangnya di stadionnya siapa nih? Stadionnya Arsenal. Oh iya, Arsenal tuan rumah. Jadi ya ada kemungkinan seri atau Arsenal yang menang. Anjay, itu kalau si Haaland lu tutup palanya pakai karung. Gue denger Haaland udah kena santet sih. Iya, betul sih, betul. Ya. Tapi ya tetaplah Haaland ya Haaland gitu. Walaupun gue fans Arsenal, tapi ya gue tetap mengakui Haaland penyerang yang sangat berbahaya. Yes, betul. Tapi jangan lupa bro. Badannya gede. Tapi jangan lupa bro. Nih ya kalau di City itu ketika Haaland lagi off, si Alvarez tuh bahaya bro. Betul. Alvarez tuh bahaya banget bro. Betul. Cuma gue nggak tahu apakah dia masuk starting line up atau enggak, gue nggak tahu gitu. Cuman City sih secara daya gedor nih bahaya gitu. Nah kalau Arsenal sendiri kan, kalau yang gue lihat ada yang cedera nih, cia kakak. Iya. Ada yang cedera nih. Aduh. Bukayo, Saka. Aduh. Berat. Oke, kalau lu sendiri, lu mau nyampein data apa nih tentang City sama Arsenal? Oke, kalau City sama Arsenal nih sebenarnya mereka nggak terlalu banyak perubahan. Paling perubahannya adalah Bernardo Silva, setahu gue udah sembuh, udah bisa main juga, tapi masih recovery. Mungkin sama Johnston juga, cuman recovery-nya Bernardo Silva setahu gue lebih cepat dan mungkin bisa ada di bangku cadangan gitu. Oke. Terus dari City juga kemarin Rico Lewis main bagus banget pas City ketemu Leipzig.
Salzburg itu. Kalau menurut gua dari City dulu ya, City mereka line up-nya pasti Anderson di kiper, ada Kyle Walker, John Stones mungkin main menurut gua, Ruben Dias sama Josko Gvardiol. Di tengahnya sih menurut gua ada Rico Lewis sama Kovacic ya. Terus ada Foden juga di wing mungkin, atau dia akan main di belakangnya Haaland ya. Terus trio depannya sih ada Jeremy Doku, dan gue yakin Julian Alvarez masih main, dan Haaland. Ya mereka tipikal City lah, mereka punya masalah-masalah, cedera dan lain-lain, tapi mereka masih bisa cover pemain-pemainnya karena mereka punya kedalaman squad yang sangat bagus. City sih gokil sih, tim B-nya aja bahaya. Anjay, tim B. Iya, tim B. Kayak turnamen futsal. Asli. Pool A, pool B, anjir. Iya. Oke, untuk Arsenal nih, Bukayo Saka sih menurut gua, untuk gua pribadi, mungkin nggak main ya, gitu. Gua salah satu fans yang ketika Saka kemarin main lawan Lens itu, gua sampai kayak ngapain dia dimainin, gitu. Bukannya nggak mau menang lawan Lens, tapi lawan City jauh lebih penting. Karena lawan Lens di kandang Lens, lu masih bisa ngambil menang lagi di kandang Arsenal, gitu, ketika ketemu Lens gitu. Saka menurut gua nggak akan main. Gabriel Martinelli juga menurut gua masih cedera, masalah hamstring, sama ya Jurrien Timber lah. Cuma berita bagusnya ini Leandro Trossard udah bisa main. Sayap kiri ya? Lupa deh gua. Iya, bisa di sayap kiri dan bisa di kanan juga. Cuma lebih efektif di kiri dia. Tapi untuk 3 pemain depan Arsenal, menurut gua yang main itu sepertinya Nketiah di tengah, Jesus di kiri, sama mungkin Fabio Vieira di kanan. Menurut gua Fabio Vieira yang akan dipilih karena lebih fit juga. Dan sepertinya untuk trio tengah ini, gue lebih yakin kalau dari yang gue baca ya, itu Odegaard, Declan Rice sama Thomas Partey. Partey berarti bertahan ya kalau nggak salah ya? Iya, dia bisa. Partey posisinya mungkin akan jadi gelandang bertahan dan Declan Rice jadi posisi central midfieldnya gitu. Dia yang akan main box to box, Odegaard yang akan ngalirin bola. Tapi kalau gue pribadi sepertinya Havertz akan tetap dipilih sih. Untuk tengah. Iya, menggantikan Partey. Jadi tetap Declan Rice di belakang, Odegaard sama Havertz. Terus untuk backnya Ben White, Saliba, Gabriel sama Zinchenko. Dan untuk kiper sendiri, kiper nih sebenarnya menurut gua opsinya ya lumayan aman sih. Cuma nggak tahu untuk yang kali ini apakah Ramsdale atau Raya ya? Kalau gua berharapnya Ramsdale. Kalau gua berharap Ramsdale. Cuman sepertinya sih Raya. Tapi gue lebih berharap Ramsdale. Kenapa? Karena di pertandingan, menurut gue Arteta itu kurang bisa melihat ketika di pertandingan besar itu lo harus nurunin pemain yang seperti apa gitu. Dia itu lebih terpaku terhadap taktiknya harus kayak gini. Dia menurunkan pemain yang bisa menjalani taktik gitu. Tapi gue yakin di sepak bola itu ada hal intangible gitu, hal sebuah kualitas yang tidak bisa kita nilai secara kasat mata gitu. Menurut gue Ramsdale harus main. Ini sama karena Ramsdale itu mengkomplitkan pemain-pemain yang punya jiwa pemimpin dalam tim gitu. Di
starting lineup ya. Di Arsenal itu ada Ramsdale, ada Gabriel, ada Odegaard, ada Jesus gitu. Jadi kalau dipilih satu-satu di tiap lini tuh ada gitu. Di situ ada Declan Rice lagi, walaupun dia masih baru gitu. Tapi ada Declan Rice, ada Zinchenko juga gitu. Nah menurut gue sih seharusnya Arteta nuruninnya Ramsdale. Gitu. Nice. Oke. Langsung. Lebih dalam karena gue fans Arsenal. Iya, betul, nggak apa-apa. Betul banget, nggak apa-apa. Nah, untuk skornya nih berapa? Untuk skornya 51 menang Arsenal ya. 51 aja, goblok, banyak banget. Jadi itu tadi pertandingan basket. Oh, pertandingan basket. Emang ada basketnya anjir? Gak ada. Oke. Untuk hasil simulasi itu yang menang Manchester City 2-1. Ini gue sedih sih. Sedih ya? 2-1. Sedih. Sampai kayak gini gue. Sampai kayak gini. Untungnya hari Minggu gue gak nge-sip. Oke, jadi nangisnya gak kelihatan ya? Nangisnya gak kelihatan, anjir. Nangisnya gak kelihatan. Oke, itu kan 2 untuk City, 1 untuk Arsenal. Itu secara FIFA. Kalau lu sendiri deh sebagai fansnya, lu memprediksi berapa skor? Kalau gue bodo amat sama skornya, harus menang. Karena gini, di kandang. Karena ketika nanti main ke Etihad di kandang City, gue yakin Arsenal kalah. Kenapa gue sebel banget sama Arteta gara-gara dia nurunin Saka kemarin, Saka jadi cedera? Karena lu main, gue tidak merendahkan City ya, tapi lu ketemu City tanpa ada Rodri sama De Bruyne itu cuman sekarang. Gitu. Lebih bagus lagi kalau Haaland tiba-tiba kenapa cedera atau apa gitu. Itu lebih bagus lagi karena kalau perlu Ederson juga cedera yang main Stefan Ortega kayak gitu. Nah, menurut gua kesempatan ini ya kesempatan sekali-kalinya gitu. Dan City ini belum ketemu lawan yang sepadan di Liga Inggris. Iya, di 7 pertandingan kebelakang itu City belum ketemu lawan sepadan. Lawan sepadan yang gue maksudnya belum ketemu Tottenham, belum ketemu Liverpool, belum ketemu MU, Chelsea, dan belum dia baru ketemu Newcastle. Dan lawan Newcastle aja dia menangnya cuma 1-0. Iya. Gitu. Jadi kayak gempurannya belum berasa gitu ya. Betul. Terlebih lagi kan di kandang nih, seharusnya ya bisa lah 1-0 gitu. Harusnya. Iya, harusnya bisa. Kalau bisa sih Arteta udah menang 1-0, Ramsdale main, udah Raya masukin juga aja gitu, jadi kiper 2 kan. Yes, betul. Betul banget. Kok betul banget? Ya betul banget kalau bisa itu. Wasitnya lu sogok. Tapi kan bisa masukin kiper 2. Yang satu di depannya si kiper. Jadi back. Iya, tapi kan kagak ada skill jadi back ya. Nggak apa-apa, itu biasanya pelatihnya emang udah kehabisan pemain. Iya. Oke. Ini ya kayak Liga Tarkam. Asli. Cedera semua nih. Asli. Ganti baju. Oke, Bang Rob. Itu kurang lebih adalah prediksinya kita ya secara FIFA gitu. Tapi berarti kalau misalkan itu kan adalah sebuah prediksi yang belum tentu benar gitu ya. Jadi nantinya pastinya kita akan bikin updatean selanjutnya terkait prediksi kita. Dari 5 pertandingan ada berapa yang tembus? Asik. Apakah memang tembus semua prediksi kita atau jangan. Kalau tembus semua yang Arsenal City jangan tembus. Oh iya, oke. Apakah 4 doang yang tembus atau gimana kita nggak tahu. Tapi nantinya pastinya kita akan bikin
video selanjutnya untuk kita bahas ya dari 5 pertandingan ini. Ya mungkin nanti setelah selesai pertandingan. Atau ya pokoknya secepatnya lah gitu setelah pertandingan itu selesai. Atau kalau Arsenal kalah setelah gua lewat sedihnya. Oh iya. Iya betul, bisa juga. Karena pastinya luapan emosi itu akan keluar ya di situ. Iya. Arsenal kalah. Arsenal menang, nangis juga. Oke deh, kalau gitu Bang Robi. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bikin video ini satu frame gitu ya. Jadi nggak cuma gue doang yang ada di frame ini, tapi lu juga gue harap bisa. Oke, terima kasih. Jangan deket-deket. Oh iya, jangan deket-deket. Iya, kan bukan muhrim. Muhrim dong. Cuman kalau baper lucu. Iya juga. Berantem. Oke, mungkin untuk sedikit iklan, jadi mungkin bisa di-follow juga Instagram kita masing-masing. Iya. Ya nggak, buat maskin branding juga. Jadi kalau untuk Instagram gua silakan di-follow Instagramnya @simbol_bukan_ardi atau bukan.ardi. Nah, kalau lu Bang Rap? Nah, kalau gua lu follow yang Bang Ardi tuh ya. Anjir, kenapa dari gua dulu? Lihat followingnya, terus cari Robi Prastio, ntar ketemu. Soalnya kenapa nama Instagram gue susah. Ya nggak apa-apa, coba sebutin aja. Kan nanti gue tulis. Oke, Instagram gue @dacitingi. Dacitingi. Oke. Yoi. Siap kalau gitu, Bang Robi. Terima kasih atas bincang-bincang bapak-bapak kita. Kita akan bertemu di video berikutnya setelah pertandingan selesai. Dan mungkin pertandingan yang kita bahas nggak cuma sekedar Liga Inggris, mungkin bisa juga Champions League atau dan yang lainnya. Tergantung teman-teman nanti bisa bantu support mau liga apa yang kita bahas. Liga Arab, Liga ya buat ya. Oke, gitu aja Bang Robi. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kita membahas tentang bola bapak-bapak. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih Bang Robi. Terima kasih, sama-sama Bang Ats. Sampai jumpa. Sampai jumpa.